wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donadi Novita dengan NIM 0101212051 KPIC semester 4 yang akan membahas tentang hadis tematik, dakwah, dan komunikasi. Dalam pengenalan hadis tematik, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, tentang pengertian hadis tematik. Yang kedua, ciri-ciri metode hadis tematik. Yang ketiga, langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode hadis tematik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis tematik. Hadis tematik ataupun metode tematik disebut dengan maudu'i. Nah, secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata maudu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Nah, secara etimologi, kata maudu'i yang terdiri dari huruf ain, nun, waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u, yaitu mengangkat. Nah, menurut ahli, saya ambil menurut Al-Farmawi, metode maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik ataupun satu tujuan dan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan. Nah, dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik ini adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dengan tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu yang kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Nah, metode tematik ataupun maudu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Ciri-ciri metode hadis tematik ada 3. Nah, yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan yang tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan maudu'i. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah langkah-langkah pengkajian hadis dengan hadis tematik. Ada 11 langkah. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, mengumpulkan data-data hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna, melalui kegiatan takhrij hadis. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan perbedaan peristiwa wurudnya dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanadnya. Kemudian yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Kemudian yang keenam, melakukan penelitian matan dengan meliputi kemungkinan adanya ilat ataupun cacat dan syadz ataupun kejanggalan. Kemudian yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Nah, yang kedelapan, membandingkan syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kemudian materi yang keempat, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode hadis tematik. Yang pertama, kelebihan metode hadis tematik, dan nanti yang kedua, kekurangan dari metode hadis tematik.
Pertama, kita akan membahas tentang kelebihan metode hadis tematik. Jadi itu ada 4. Yang pertama, dia bersifat praktis dan sistematis. Nah, artinya metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Nah, yang kedua, dinamis. Artinya apa? Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual ataupun update, tak pernah ketinggalan zaman. Kemudian yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang telah kita tetapkan. Kemudian yang terakhir, penjelasan antar hadis dengan metode tematik bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Terakhir, kekurangan metode hadis tematik. Nah, adanya pembatasan hadis maksudnya yaitu dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau hanya sesuai dengan topiknya saja. Nah, ini salah satu dari kekurangan metode hadis tematik. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut. Nah, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan hadis tematik dakwah dan komunikasi. Apabila terdapat kesalahan perkataan, saya mohon untuk dimaafkan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Demikianlah presentasi saya dalam materi kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.